Kakak Halim akan berhenti jadi wakil ketua DPR. Akan berhenti pada masanya dia berhenti jadi anggota DPR. Pertanyaannya, siapa pelanjutnya? Ya kita Kak Rijal dong, kami dong sebagai anak Wonomulyo juga pelanjutnya. Muncul pertanyaan, kalau kau pelanjutnya sudah siap nih potensimu? Alright, nice people. Kita sudah di Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Wonomulyo. Kita akan menghadiri hearing dialog bersama Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Bapak Abdul Halim. Dan Pak Ketua sudah ada di sini. Sekarang kita segera mau menuju The Joint Cafe. Oke, let's go. Come on. Betul-betul tersulap ini. Udah tadi sore, Masya Allah. Assalamualaikum. Bersama kita pada malam hari ini, terkhusus buat di samping kiri saya ini Pak Rijal, kakak Rijal Jamal ya. Kalau kita biasa buka-buka YouTube itu jangan lupa subscribe Rijal Jamal. Iya. Ya, kenapa pada malam hari ini kita mengambil tema peran pemuda dalam pembangunan Bu Erni. Kita berharap karena ini kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang masa sidang pertama ini kita manfaatkan, kita berkeinginan bahwa pemuda sebagai pelanjut masa depan. Kita berharap pada kali ini ya mulai sekarang ini kita mengajak pemuda ikut berperan aktif. Bagaimana caranya pikiran-pikiran yang ada di teman-teman pemuda ini ya bisa juga mewarnai pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Karena saya selaku perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bu Erni, ini selain reses, ya ini hearing dialog, kegiatan hearing dialog ini tujuannya juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Iya. Saya cuma tadi bilang ada acara di sana. Iya. Makanya saya tidak hadiri karena yang undang saya cuma Wakil Ketua DPRD. Ya mungkin boleh sedikit fokus lah. Ya. Baik. Sederhana saya kira yang saya ingin sampaikan. Saya di sini cuma punya satu tujuan. Apa itu? Tidaklah cantik seorang penari kalaulah tidak memakai pita. Tidak mungkin kita kemari kalau bukan karena cinta. Mudah-mudahan kecintaan ini bisa menjadi berkah dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah saling makbullah satu sama lain. Kandaku, bosku, adakah? Nah, kira-kira gitu lah, kira-kira bayangan-bayangan begitu, ada kacip dan sebagainya. Kalau kita sesama anak muda ketemu, yang pintar-pintar ketemu saling makbullah satu sama lain, baku lomba-lomba, traktir kafe apa segala macam. Betul. Tidak mungkin kemudian saya injakan kaki di tempat ini selain karena izin yang di atas, kalau bukan kolaborasi saya dengan Pak Wakil Ketua DPRD Sulbar. Karena itulah sebuah sinergi dan kolaborasi. Kolaborasi itu Pak Wakil dapat untung, saya juga dapat untung. Kalau Pak Wakil cuma yang untung, saya tidak untung, bukan kolaborasi namanya. Itu namanya ses saja, Ki. Kira-kira begitu. Jadi itu saya mau bicara soal data. Ini mengenai terkait media sosial ini Pak Wakil, soal internet. Kenapa saya bicara soal begini? Karena yang mewarnai media sosial kita adalah adik-adik yang di depan saya, kakak-kakak semua ini. Dan itu menentukan wajahnya Polewali Mandar. Jadi sekarang kalau kita ketik di Google, Abdul Halim, Wakil Ketua DPRD Sulbar, apa halaman pertama yang muncul? Maka begitulah karakternya beliau. Begitulah digital memandang kita. Kita ketik nama Rijal Jamal atau Rijal System di Google, baru tidak ada muncul, berarti Google sudah menganggap saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Google menganggap kita tidak ada lagi di muka bumi ini karena ketika diketik nama kita tidak muncul.
Saya kira saya tidak pernah memilah dan memilih tempat dimanapun itu. Selama kemudian ada anak mudanya, maka ada peluang besar terjadinya perubahan dan kemajuan. Selama ada anak mudanya, tinggal diarahkan saja Pak. Kenapa? Data bicara Puang. Data menunjukkan jumlah kami jauh lebih banyak. Sekarang kurang lebih di angka 51%. Artinya setengahnya penduduknya ini negara adalah usia-usia yang sangat produktif. Kalau dimanfaatkan dengan baik, Pak Wakil kasih program bagus di anak muda, Pak Lurah kemudian kasih program bagus juga memberdayakan Karang Taruna, KNPI dan berbagai organisasi dan komunitas lainnya diberdayakan. Saya yakin kemajuan akan sangat cepat. Kuncinya satu, beradaptasi. Kepada Pak Rijal, Bung Rijal, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya malam ini bersama kaum milenial Wonomulyo khususnya dan Polewali Mandar pada umumnya. Yang malam ini tentu saja mereka datang ini atas motivasi ingin maju. Saya betul-betul percaya bahwa di Polewali Mandar minat kaum milenial, kaum muda ingin berkembang itu cukup besar. Sesuai dengan data tadi, saya tidak meragukan itu. Bung Rijal mungkin bisa memberikan lebih spesifik lagi bagaimana kiat-kiat ini supaya kaum milenial, adik-adik kita ini yang ada di Wonomulyo khususnya dan Polewali Mandar pada umumnya bisa mencoba mulai dari itu. HP yang dipergunakan sekarang bukan lagi umur seperti kita ini, tapi anak-anak bahkan belum sekolah sekalipun sudah menggunakan HP. Saya amati dari aspek positifnya ini lebih banyak aspek negatifnya, mudaratnya. Olehnya itu Bang Rijal Jamal memberikan motivasi kepada kita. Bagaimana semestinya kita menggunakan teknologi canggih. Jangan sampai kita diperalat benda mati. Ini akan merusak kepada kita, akan merusak generasi kita. Selama saya mengikuti hearing dialog, baru kali ini saya hadir di tengah-tengah anak muda yang hebat dan baik kalangan tua tapi berjiwa muda yang sempat hadir memang luar biasa. Saya kenal Kakak Rijal ini, saya secara pribadi termasuk fans dengan kitab beliau, Alena beliau. Saya sering lihat di Instagram. Saking berbahayanya Kakak Rijal ini, perlu Kakak Rijal tahu bahwa Sulawesi Barat ini ada 6 kabupaten. Simbol anak muda yang punya potensi itu lahir di Polewali Mandar. Contohnya misalnya di DPR dan gubernur saat ini itu lahir dari Polewali Mandar. Dari 3 pimpinan itu semua dari Polewali Mandar. Itu gambaran besar bahwa Polewali Mandar ini selalu lahir generasi muda yang memang punya potensi besar. Tetapi pertanyaan kemudian, setelah Pak Dehalin dan senior-senior di depan ini, siapa lagi yang akan menggantikan beliau nantinya? Misalnya kalau bukan kita ini. Sehingga peran pemuda dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar sangat dibutuhkan. Yang menjadi pertanyaan hari ini, pemuda hari ini yang ada di Polewali Mandar, apa yang sudah diperbuat? Seperti apa bentuk peran pemuda untuk terhadap pembangunan daerah khususnya Polewali Mandar ini? Apakah pemuda hari ini hadir untuk mengkritisi pemerintah dan memberikan masukan, atau anak muda yang membuat lapangan kerja misalnya seperti Kakak Rijal dan teman-teman dan senior yang hadir pada malam hari ini? Kalau anak muda itu sadar bahwa ternyata saya menentukan, maka suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, wajahnya apapun itu, mau desa tak, mau kelurahan tak, kabupaten bahkan daerah, bangsa dan negara tak, akan sangat diwarnai oleh kita. Sekarang pertanyaannya, tadi ada pertanyaan soal dari Kakak Ismail, saya random aja ini ya. Lalu apa yang kita siapkan? Saya sepakat soal pertanyaan itu Kakak. Adik-adik sekalian, Kakak Halim akan berhenti jadi wakil ketua DPR, akan berhenti pada masanya dia berhenti jadi anggota DPR. Pertanyaannya, siapa pelanjutnya?
Ya kita Kak Rijal dong, kami dong sebagai anak Wonomulyo juga pelanjutnya. Muncul pertanyaan, kalau kau pelanjutnya sudah siap nih potensimu? Sudah kita siapkan skillmu? Sudah siapkan persiapan strategi dan sebagainya? Itu saya tidak tahu. Kita termasuk tipikal pemuda yang pragmatis. Mari kita siapkan itu. Dan itu tidak bisa Pak Lurah yang kasih tahu Ki. Harus memang dari dalam diri tak. Tinggal kita butuh dorongan. Gunanya Rijal, gunanya Pak Halim, Pak Wakil adalah untuk itu. Memberikan ruang sebesar-besarnya supaya kita bergerak. Punya peran. Di Makassar saya selalu bilang Kak Erni bahwa pikiran galau, pikiran bimbang karena pacar suka melarang. Kenapa anak muda kurang berkembang? Karena perhatian pemerintah masih kurang. Iya, kadang-kadang seperti itu. Nah sekarang kalau perhatian pemerintah, sekarang apakah kita juga mampu menjawab ekspektasi dari pemerintah? Dia kasih mikir program entrepreneurship, dia kasih mikir program yang berhubungan dengan pertanian. Mampukah kita eksekusi itu? Itulah yang semua gunanya kesadaran. Ini secara kebetulan kami lahir dari daerah pegunungan yang tentu berbeda profesi dengan teman-teman yang ada di daerah pesisir. Nah, ada banyak hal yang tentu dataran menjadi tingginya di mana itu? Di Bulo. Oh Bulo, Ya. Bogor itu ya? Ya, ini yang ingin saya tanyakan, ingin juga menjadi hal yang selama ini menjadi bahan diskusi kami, khususnya anak-anak muda yang ada di desa, karena melihat potensi-potensi yang ada terkait dengan hal pariwisata, yang tentu menjadi beberapa waktu lalu sebelum pandemi ini sempat menjadi viral, ada negeri di atas awan yang konon katanya tidak kalah menarik dengan yang ada di daerah Toraja. Tapi sampai hari ini pengunjungnya masih begitu-begitu, sehingga tentu ini menjadi dasar pemikiran kami selama ini, bagaimana kemudian untuk mengembangkan wisata ini untuk bisa diminati atau banyak pengunjung yang bukan hanya dari daerah Polewali Mandar, Sulbar, tapi daerah-daerah luar yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ini sampai hari ini kami belum bisa menemukan titik cara karena ada banyak hal, ya, termasuk juga kita belum dapat sentuhan secara spesifik dari pemerintah. Ini murni hanya dikelola oleh secara pribadi masing-masing yang di wilayah daerah-daerah yang punya wisata. Andaikan sebenarnya mungkin kalau Bang Rijal bisa berkunjung ke sana, mungkin bisa dijadikan bahan promosi. Mungkin langsung saja, bagaimana sebenarnya kita atau mungkin ada tips-tips bagi kami di pemuda-pemuda, bagaimana cara kita mengembangkan literasi atau taman baca buku itu untuk kemajuan pembangunan daerah. Karena jujur saya sudah 2 kali mencoba untuk melakukan hal-hal yang begitu, tapi kandas atau gagal di dalam pengembangannya. Yang pertama saya buat itu taman baca buku. Yang kedua, yang ini baru-baru saya mencoba untuk membuat lagi rumah kita. Itu tempat nongkrong sambil belajar. Dan yang menjadi permasalahan saya, kenapa gagal, itu kebanyakan pemuda yang saat ini itu acuh terhadap masalah-masalah sosial. Dia lebih terjerumus pada mungkin bukan di gamenya, tapi dia pergaulan bebas. Jadi mungkin bisa bagaimana cara kita mengatasi hal-hal yang seperti itu. Saya mau menanyakan tentang teknologi. Menurut Anda masalah apa saja yang dapat dipecahkan oleh teknologi dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi perkembangan teknologi yang saat ini bisa dibilang cukup tinggi. Oke, itu sebagai ya. kita milenial. Selain infrastruktur yang harus diperbaiki, akses pelayanan yang paling penting juga adalah itu tadi. Sisi nilai estetik apa atau cerita apa sehingga orang penasaran datang ke sana. Saya kira itu mungkin Kakak yang saya bisa jawab dalam waktu yang singkat ini. Tadi mengenai tips-tips soal ada yang orang bikin konten kreator dan sebagainya.
Jadi memulai konten kreator itu tergantung niatnya. Kita mau niatnya apa? Satu, mau terkenal, apakah dia mau cari uang atau hanya untuk mengisi waktu atau mengisi lowong, kekosongan dan sebagainya. Apapun niatnya, apapun motifnya, yang jelas poinnya adalah, kalau saya ditanya, poinnya adalah selalu harus ada nilai edukasinya. Kenapa? Karena konten-konten yang dihadirkan selama ini, kalau saya riset di Makassar, ternyata begitu banyak orang yang sudah mulai jenuh dengan konten-konten, mohon maaf, yang berbau sedikit entertain. Karena terlalu banyak pilihan, terlalu banyak yang bermain ke situ, sedangkan orang sudah mulai merasa ada titik jenuhnya. Makanya konten-konten saya dalam 1 tahun itu saya 4 kali bikin inovasi, Kak Erni. Kenapa dalam 1 tahun 4 kali kita bikin inovasi? Itu tantangannya seorang kreator, namanya aja kreator, berarti dia mencipta. Ya, kreatif. Saya itu membuat 4 kali inovasi dalam setahun berdasarkan momentum. Karena kadang konten kita bagus, tapi momentumnya di-upload atau di-create tidak pas, akhirnya tidak diterima atau kurang menarik. Saya bikin inovasi dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Momennya 1, akhir tahun atau awal tahun. Kedua, setelah Lebaran. Ketiga, momen 17 Agustus, dan terakhir momen Sumpah Pemuda. Pasti akan ada inovasi yang saya buat di sini, konten kah, launching bisnis kah, atau apa. Kenapa? Karena yang ditunggu dari anak muda adalah karyanya. Kalau seperti Pak Halim, yang ditunggu adalah kinerjanya. Kalau pejabat publik itu yang ditunggu adalah, yang dinantikan kinerjanya. Kalau kayak kami anak muda, kayak kakak-kakak semua, ini adalah karyanya mana. Karena besok orang nggak tanya, orang Polman kah? Di kecamatan mana kau tinggal? Nggak ditanya. Warna apa alma matermu? Asal sekolahmu di mana? Sukumu suku apa? Nggak ditanya lagi. Itu dulu. Sekarang yang ditanya, apa kontribusimu bagi masyarakat? Apa yang sudah kau lakukan? Selain kita kritis, yang paling penting juga kita lakukan adalah memberikan kontribusi. Karena kadang-kadang dari kontribusi yang kita lakukan, di situ terselip juga kritis kepada pemerintah. Jadi tidak bisa kita jauhi, harus memang kita dekat. Supaya apa? Menjadi bagian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara pemerintah dan juga anak muda itu sendiri. Terakhir mungkin yang soal bahwa perlu di backup ya teman-teman di sini, dan terakhir juga dari kakak Vina ya. Soal mengenai masalah-masalah apa saja yang bisa dipecahkan oleh teknologi. Kalau ditanya masalah-masalah apa, jadi teknologi itu hadir untuk mempermudah. Jadi kalau ada teknologi lalu bikin susah, berarti bukan teknologi itu. Jadi adanya teknologi mempermudah. Dulu kalau kita ingin mengirim informasi, dulu kita mengirim surat lewat pos. Sekarang tidak perlu kita tunggu lama-lama, tapi bisa melalui WA atau dulu melalui SMS dan sebagainya. Karena kehadirannya teknologi mempermudah dan juga mempercepat. Jadi begitu banyak masalah yang bisa diselesaikan. Dulu bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya harus betul-betul terjun ke lapangan untuk mengetahui masalah masyarakatnya. Hari ini cukup masyarakat sedikit bikin status atau mungkin kritik-kritik di Facebook, nggak tahu langsung bupati bahwa ada masalah, ada pohon yang perlu ditebang, ada masalah sampah. Tadi ini banyak sekali bicara masalah sampah, luar biasa. Kalau di sini masalah sampah, kalau di kampung saya masalah stadion Pak Lurah. Itu masalahnya kasihan. Jadi kita selalu diberonok soal itu karena kita jadi supporter PSM Makassar ya. Jadi itu masalahnya. Jadi ya saya kira memang tidak ada daerah yang tidak punya masalah, pasti ada masalahnya. Dan saya kira masalah itu hadir untuk menguji kreativitas dari seorang pemimpin. Mampu tidak dia bisa selesaikan. Hari ini tidak ada lagi bidang yang tidak membutuhkan kreativitas. Siapa saja yang memiliki kemampuan dan potensi kreativitas, dimanapun Anda disimpan, posisi apapun Anda, pasti Anda akan berguna bagi masyarakat. Pasti itu, yakin dan percaya. Makanya mulai adik-adik sekarang, kalau ada yang anak SMA di sini atau kuliah di sini, mulai sekarang tentukan masa depan dan cita-citamu. Beda dulu orang-orang sebelumnya, butuh waktu, sekarang harus cepat. Nah ini yang saya kira perlu kita maksimalkan. Karena ukuran kesuksesan orang berbeda-beda Kakak Erni. Beda-beda. Ya, betul. Ada yang menganggap bahwa dengan banyak uang sukses. Ada yang menganggap pintar sukses. Ada orang terkenal sukses. Beda-beda. Kalau bagi Pak Halim tentu berbeda juga dengan saya. Kalau saya sederhana. Kalau saya sudah punya karya dan karya saya bisa merubah orang, sudah indikator sukses menurut saya. Terima kasih banyak oleh Wali Mandar. Mudah-mudahan saya mampu. Keren banget, seru tadi waktu acara dialog, keren banget suasananya, dan ini sekarang lagi live musik. Makanya semoga suasana dialog seperti ini terus ada dan membangkitkan selalu semangat anak-anak muda di setiap kabupaten kota yang kita singgahi. Tetap semangat, kita yakin bahwa kita bisa, kita penting, dan kita mampu bergerak dan mampu membuat perubahan. See you!